saya ingin, kalau saya mampu dan saya punya satu gunung emas, maka saya habiskan untuk pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menyenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung perjenengan sedaja bisa hadir, bisa bantu maulid, bisa mensyiarkan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita dari Habib Ali, saya lanjut supaya kita ini senang. Ada orang datang ke Madinah, namanya Habib Hamid Al-Bar. Dia datang dengan di makam Nabi Rasulullah ke Madinah, kemudian ziarah ke makam Madinah, makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membawa kitab dan membaca maulid Sifat Quran. Apa kata Habib, kata Nabi, ahlan bika wa ahlan bima amaltahu minal kitab. Selamat datang wahai Hamid, selamat datang untukmu, dan selamat datang dengan apa yang kau bawa dari kitab, apa yang kau baca dari kitab itu. Maksudnya Nabi senang dengan bacaan kitab yang kau bawa. Ini pentingnya, Nabi senang dengan maulid. Jangan sampai lepas. Inilah cara ulama-ulama, cara para solihin, para aulia. Mereka mengarang maulid bukan hanya untuk pribadinya, bukan untuk keluarganya, tetapi untuk umat. Bagaimana umat selalu ingat dengan Nabi, bagaimana umat selalu ingat, selalu menyambung hatinya dengan Nabi, selalu punya ikatan dengan Nabi, dan selalu menyebut-nyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu kampung musibah, ini penting. Selalu ada penyakit. Kalau datang penyakit itu pagi kena ketular, sore mati. Ada enggak penyakit itu? Nah, kalau corona sudah hilang sekarang, kan tinggal apa? Karina yang ada ya. Tinggal dulu. Ini orang wabah di zaman Habib Ali. Di zaman itu kampung ini nggak ada orang sembahyang, nggak kenal Islam, nggak kenal agama. Ada Islam tapi nggak melakukan ibadah, nggak sholat, apa. Jauh, daerahnya sangat jauh, mau mendekati Afrika. Akhirnya wabah ini menyebar. Jadi satu hari ada yang mati, satu malam ada yang mati, setiap hari ada yang mati, ada yang mati. Satu minggu pasti ada yang mati. 2, 3, 4 dan seterusnya. Akhirnya ada orang lapor ke Habib Ali, Habib, di satu kampung daerah sana selalu ada musibah dan orangnya tidak mengenal agama. Ente baca ini maulid, bawa ini maulid dan bacakan. Akhirnya dia berangkat mengikuti saran nasihat Habib Ali. Perintah Habib Ali, bawa itu maulid, dibaca itu di kampungnya. Tidak ada yang ikut, tidak ada yang mau ikut, dia sendiri. Akhirnya ada orang satu mau ikut, diajak pelan-pelan, mau ikut 1 minggu, baru mau ada yang ikut 1, 2, 3 orang. Dia baca, terus ayo baca, pagi siang malam baca, pagi siang malam baca terus, baca terus. Akhirnya banyaklah yang baca, ikut. Banyak yang baca dalam 1 bulan sudah banyak.
10. Ya paling tidak lumayan. Baca terus. Penyakit sudah mulai menurun. Ya, tidak seperti kemarin-kemarin terus banyak korban, banyak mati. Akhirnya enggak ada. Akhirnya lama-lama penyakit tidak ada, wabah berkurang, dan pengikut pembacaan maulid juga bertambah. Ya 20-30 orang. Akhirnya mereka mau mengaji. Mereka mau ngaji sama orang yang baca maulid. Mengenal Islam, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana ibadah-ibadah yang lain diajarkan. Subhanallah, dalam 1 tahun dia menetap di daerah situ sudah banyak berubah. Anak-anak kecil sudah mau mengenal ajaran Al-Quran, mengenal bacaan Al-Quran, dan mengenal sholat dan lain-lain. Lama 2, 3, sampai 5 tahun banyak orang-orang yang ingin mengaji, sampai dan terakhir ya mereka ngaji ke Hadramut, ke Tarim, ke Habib Ali dan lain-lainnya, sampai mereka menjadi ulama-ulama. Sampailah 20 tahun berikutnya warganya sudah mengenal Islam, dan banyak orang-orang soleh, wali-wali aulia muncul dari daerah itu. Ini barokah pembacaan maulid. Akhirnya muncul ulama-ulama besar dari tempat desa tersebut. Ini tidak lepas dari pembacaan maulid. Generasi berikutnya, anak-anaknya yang sudah bapaknya wafat, anak-anaknya meneruskan, dan banyak menjadi tokoh-tokoh ulama-ulama besar. Ini menjadikan perubahan pembacaan maulid supaya mampu dan merubah kampung yang tadinya tidak kenal agama bisa kenal agama. Ini tidak lepas dari pembacaan maulid. Banyak sekali hikmahnya, termasuk ya kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan gelap gulita. Oh, rumah saya mewah, rumah saya ada lampu kristal mahal, rumah saya bertingkat, rumah saya sangat sangat istimewa. Ya, seperti gedung mewah, bersinar bercahaya dengan lampu-lampu. Bukan itu bahlul ya. Bukan itu bersinar, bukan dengan lampu. Kalau lampu bisa penerang, maka gedung, mall, toko-toko itu lebih bercahaya dari rumahmu karena lampunya banyak. Iya, hotel lebih gemerlap, lampunya banyak. Wa nawwiruha fi qira'atil Qur'an wassalatu wassalamu alayya. Jangan kau jadikan rumahmu gelap gulita seperti kuburan. La taj'alu buyutakum qubura, gelap. Perangi, cahayakan rumahmu, sinari rumahmu dengan Al-Quran dan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, senang rumah itu, dindingnya, temboknya, kayu pintunya, kamarnya, semua senang menyambut dan ikut bertasbih, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir. Ikut rumahnya anak-anak kecil yang di rumahnya itu supaya biasa mendengar lantunan zikir, salawat ala Nabi, lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ini bisa merubah otak pikir mereka, senang dengan agama, senang dengan kebaikan, hubbul khair wa ma'rifatul haq wa hubbul ilm wa hubbul amal al-akhirah wa hubbul akhirah wa qillati mubalati bi umuri dunya. Dia akan tidak cenderung ngurusi urusan dunia. Itu kalau anak sudah mendengar Al-Quran, salawat ala Nabi, baca sendiri, satu keluarga, suami, istri, anak, baca. Bila perlu ada pembantunya, ya baca.
kalau kampung baca, musola-musola, masjid-masjid baca, ini hidup dan dinding-dindingnya, temboknya juga senang. Ini saya cerita sedikit ya, bahwa kita anegi kita anegi kita mereka huruf rohani kaula abid mereka mujalasa kopol sarang beliau. Lama saya duduk, beliau itu suka nyetel kaset yang mulia, sengaja sama Tursal Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qutub Al-Habib Ad-Doktor Sayyidina Walan Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhu. Oleh di sengaja Habib Abdullah bin Faqih. Amin di si pengasuh pondok Darul Hadis ulama raja, beli raja mereka kutub, bahkan kutubul aktab rajanya beli mereka. Kita saya tanya, kenapa Ki anjuran sering apa mereka ngetel buka kaset simbol cek? Nah ini kaset ceramah pidato simbol cek. Ini Habib, gunung-gunung itu senang dengar, batu-batu, pohon-pohon senang dengar ceramahnya yang mulia Habib Abdullah. Pohon itu bisa bicara sama saya. Ini air gelas bisa bicara. Oneng kalau ngocak, pese mereka ngocak, sang kaulah mereka pese haram halal. Mereka gitu. Jadi pohon-pohon ini kalau sudah dengar ceramah yang mulia, mereka itu menangis, senang. Wa kaifa fi qiraatil maulid. Apalagi kalau Nabi datang, itu pohon senang. Pohon tanah yang diinjak oleh beliau senang, ila yaumil qiyamah senang. Ini inti maulid, ini sari bagi maulid, bahwa kalau rumah dibacakan maulid maka Nabi senang, Nabi datang ke situ, rumah itu menjadi berkah ila yaumil qiyamah. Sampai kalau orang mimpi Rasul, maka tempat tidurnya menjadi tempat yang paling berkah ila yaumil qiyamah. Hati-hati. Mereka sedaku ulama para aulia, Nabi sing dapu kaulah rabu compok orang-orang sing bercemoli. Dalilnya apa? Gak usah dalil, sudah banyak ya, bahwa Nabi mereka mulahad ngawas. Kenapa daun ini Insya Allah mereka dalil, ini dalil. Wa kulit malu fasayarallahu wa malakum wa rasuluh. Berbuatlah kalian apapun yang kalian lakukan, Allah melihat kalian, Rasulullah melihat amal kalian. Wa jami'ul a'mal mulahadhah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'ul a'mal ila ibad, wa jami'u a'mal ila ibad mulahadhatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muradatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amal-amal itu ma'rudah, dilaporkan kepada Nabi. Nabi senang, Nabi oleh, Nabi melihat, Nabi nyaksihaki orang-orang yang bersolawat kepada beliau. Ini pasti dan pasti. Mereka ayat Al-Quran. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Gak usah Nabi, orang mukmin wali saja datang, murid-muridnya, siapa yang baca, siapa yang berziarah, siapa yang baca Fatihah, itu datang wali-wali. Apalagi Nabi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka panjang. Ya, kalau diteliti lagi. Yang penting bahwa qaul merupakan fondasi kuat untuk supaya kita selalu mengenang ulama-ulama, supaya mengingat ulama-ulama. Udhkuru ulama'akum wa fi riwayatin dawuh Nabi bisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, udhkuru ulama'akum wa fi riwayatin al-mujahidina minkum litata'assaw bihim. Mereka hadis sahih yang pernah saya dengar dari yang mulia seorang ahli hadis Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Abdullah Al-Qutub Sayyidina Walana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Nabi Dabu sebutkan, ceritakan sejarah ulama-ulama kalian, termasuk riwayat lain al-mujahidina minkum, para pejuang-pejuang kalian, para pahlawan kalian. Ini dalil bahwa Nabi mengajarkan kebaikan, Nabi mengajarkan hal-hal yang baik, supaya ada sambungan ulama dengan umatnya, atau murid dengan gurunya, atau anak dengan orang tuanya, atau siapapun orang Islam dengan orang-orang mulia, para masyayikh, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya hubungan. Udhkuru ulama'akum wa fi riwayatin al-mujahidina minkum litata'assaw bihim. Ceritakan sejarahnya, ceritakan riwayatnya, biografinya, litata'assaw bihim, agar kalian bisa meniru, mencontoh. Wa idza jasta musyahadatahum, idza jasta musyahadatahum, kalau kamu tidak mampu untuk melihat mereka, tidak ketemu dengan mereka, fala asal min qiraati manaqibihim wa qiraati kutubihim wa atharihim wa akhlaqihim wa adabihim. Maka yang terbaik, kalau kau dah tahu nih mereka, cara mereka ulama raja mereka Syekh Muhammad Ali mereka. Kalau kita tidak mampu, zamannya sudah lama, ulama-ulama besar zaman-zaman yang terdahulu 20, 30, 50 tahun yang lalu atau 100 tahun tidak pernah ketemu, maka yang terbaik baca kitabnya, baca manaqibnya, sejarahnya, baca atharnya, riwayat-riwayatnya, cerita-ceritanya, bagaimana adab mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana ibadah mereka. Itu baca, maka itu yang terbaik untuk bisa kita ikuti. Makanya adanya cerita manaqib, adanya cerita maulid, adanya cerita qaul, itu supaya kita mengikuti mereka-mereka. Paling tidak dapat berkah, barokah beliau. Amin. Mudah-mudahan insyaallah majelis ini selalu bisa bertambah besar, bertambah mulia, dan menjadi majelis yang diridhai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mengenang dan menyebut bercerita para wali-walinya. Tentunya masih banyak, ya, tentunya banyak cerita-cerita tentang wali-wali ini yang sekarang, ya, termasuk para mujahid, para pejuang pembela Palestina. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu dijaga oleh Allah Ta'ala, selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala, diberikan kemenangan, diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan, dan siapapun yang Israel akan dihancur leburkan. Mereka tanpa empati, tanpa hati nurani lagi, mereka membabi buta, mereka menghancur leburkan Palestina, Gaza, di mana mereka ada anak-anak kecil, mereka terbantai, dibombardir, orang-orang tua, orang-orang jompo, anak-anak wanita, orang-orang wanita, dan lain-lainnya, semuanya dihancur leburkan. Maka Allah, ya Allah, dengan saat ini barakah walimu, dengan barakah Syekh Muhammad Ali, barakah walimu, kekasihmu, ya Allah, berikan pertolonganmu, berikan kemenangan, ya Allah, berikan kekuatan, ya Allah. Jika mereka menunjukkan kekuatan, maka Engkau yang maha kuat, Engkau maha besar, Engkau maha perkasa, hancur leburkan
leburkan Palestina, hancur leburkan Israel ya Allah, hancur leburkan orang-orang Israel ya Allah, orang-orang Yahudi ya Allah yang mereka menganggap orang-orang Islam sebagai hayawan ya Allah, binasakan mereka, hinakan mereka ya Allah. Allah masyaqqi syamlahum wa farij jamahum, Allah mahful aidihim ya Allah, wa damirhum ya Allah, wa atihul bala halan wa mazzidhum ya Allah kulla mumazzaq, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hawwin alaihim ya Allah, Allahumma ansur al muslimin Palestin ya Allah, al mujahidin fi Palestin ya Allah, wa ansurhum wa ta'yidhum wa ayyidhum ya Allah binasrika nasran aziza wa fatan qariba ya Allah, wa ansurhum nasran aziza wa fatan qariba ya Allah birahmatika ya rahman rahimin. Mudah-mudahan insyaallah diberi kebebasan kemerdekaan ya Allah. Kami tidak mampu untuk membela mereka, kami tidak bisa membantu untuk menyelamatkan mereka, kami tidak membantu mereka ya Allah. Mereka dalam keadaan kelaparan, kepanasan, kedinginan, kehujanan, mereka dalam keadaan kehausan, mereka dalam keadaan kebingungan, rumah tidak ada ya, tempat tinggal mereka tidak ada, rumah sakit juga sudah lebur, hancur ya Allah. Mereka menangis, mungkin merintih dalam keadaan kelaparan ya Allah. Kami tidak bisa membantu mereka ya Allah. Mereka dalam kedinginan di tengah malam yang sangat dingin ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu ya Allah untuk orang-orang Palestin, orang-orang Islam Palestin, dan kekuatan mereka ya Allah sungguh di atas rata-rata kekuatan orang-orang di zaman sekarang. Mereka memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang luar biasa ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha perkasa, Engkau lah yang maha kuat. Bantulah mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, sehingga mereka menempati tempat-tempat yang layak. Mereka mendapatkan orang tua, anak-anak kecil banyak yang ditinggal orang tuanya ya Allah. Banyak anak-anak kecil hidup sebatang kara, banyak anak-anak kecil hidup menjadi yatim piatu, banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu ya Allah. Mereka adalah hamba-Mu, mereka adalah umatnya Nabi-Mu kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kepada siapa mereka mengadu ya Allah, kalau bukan Engkau, kepada Paduka ya Allah. Kami tidak memohon kepadamu ya Allah banyak rezeki, kami tidak memohon kepadamu jabatan macam-macam ya Allah. Hanya inilah doa yang hanya bisa kami panjatkan kepada Paduka ya Allah. Berikan kekuatan-Mu, pertolongan-Mu ya Allah. Hidupkan mereka dalam keadaan ketenangan, hidupkan mereka dalam keadaan kedamaian, hidupkan mereka dalam keadaan kesenangan ya Allah. Rubahlah mereka, hidup mereka dalam penuh keyakinan ya Allah. Jagalah Masjidil Aqsa, jagalah umat Islam yang ada di Palestina ya Allah. Hanya kekuatan-Mu yang bisa merubah segala-galanya ya Allah. Hancurkan, binasakan, leburkan mereka Zionis Israel yang tanpa hati, yang tanpa nurani, yang tanpa ibadi, yang mereka menghancur leburkan umat Islam ya Allah saat ini ya Allah. Bihaqika wa bihaqi nabika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa biqudratikal azimah, wa biqudratikal azimah ya Allah, wa bijabaratika wa bijabarutika ya Allah, wa bijahi nabika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tudammirahum tadmira wa an tahlikahum wa an tu'atihumul bala halan wa tumazik mazah ya Allah, tumazik ya Allah, tumazik وشتت شملهم وفرج جمعهم يا الله. Usir mereka dari tanah Palestina ya Allah. Mereka bukan penduduk asli Palestina, mereka bukan penghuni asli Palestina, mereka bukan warga negara asli Palestina ya Allah. Mereka adalah pendatang yang ingin menghancurkan Islam. Kalau Masjidil Aqsa mereka kuasai, bukan tidak mungkin nanti Masjid Nabawi, maka Al-Mukarramah mereka akan kuasai ya Allah. Sebelum mereka datang, sebelum mereka kuasai, hancurkan dan binasakan mereka ya Allah. Surat Al-Fatihah ala dunia wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.